Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi ada berita menarik yang menurut saya kalian harus tahu ya, karena ini merupakan berita food ya. Jadi sekali lagi, do your own research ya, dan gunakan uang Anda sebijak mungkin ya. Tapi kalau saya dengan berita ini ya nggak kena ya, dalam artian saya nggak ngaruh dengan berita yang ini. Tetapi kenapa saya bawakan supaya teman-teman juga tahu gitu loh, dengan keberadaannya berita ini teman-teman. Takutnya dibawakan orang lain juga ya, terus penyampaiannya mungkin akan ada keliru ya. Tapi sekali lagi tetap Dior ya teman-teman ya, karena uang kalian yang atur, kira-kira seperti itu. Oke, untuk saat ini kita masuk ke market teman-teman. Oke, untuk harga saat ini teman-teman, Bitcoin turun ya. Dia nggak begitu lama bertahan di 17.000 ya. Sekarang sudah turun ke 16.800 ya. Kenaikan dan penurunan sangat-sangat volatile di saat-saat sekarang teman-teman ya. Apakah dia bisa jebol lagi ataupun bahkan turun teman-teman ya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Tetapi tentu saja yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, yang akan saya sampaikan ini penting ya. Jangan sampai teman-teman terbawa atau dapatkan notif ini teman-teman ya. Terus apa namanya, ke bawah FOMO ya, ataupun faktor takut ketertinggalan, karena di sini disuruh cut loss teman-teman ya. Tapi kita bahas dulu nih biar lebih jelas. Jauhi segalanya kecuali Bitcoin ya dan Ethereum ya. Jadi Wall Street ya teman-teman ya. Wall Street uh, memention buat para investor kripto ya seperti ini, dan menurut saya ya it's okay sih, nggak apa-apa, karena mulutnya mereka gitu loh ya. Tapi kita lihat mereka ada apa namanya, ada analisis di sini apa enggak gitu loh. Jauhi segalanya kecuali Bitcoin dan Ethereum, menurut mereka seperti itu. Bitcoin dan Ethereum adalah salah satu-satunya ya aset kripto yang harus ditangani investor saat ini, kata Belfort teman-teman. Jadi Jordan Belfort ini ya pialang saham terkenal yang kisahnya mengilhami film Martin Scorsese ya, The Wolf of Wall ya. Dia berpendapat ya bahwa hanya ada dua mata uang kripto yang harus ditangani investor saat ini adalah Bitcoin dan Ethereum ya. Sejak dulu dia suka mengatakan seperti itu sih. Tapi menurut saya ada plus minus juga ya. Memang benar untuk saat ini Bitcoin dan Ethereum itu masih sangat-sangat menjanjikan teman-teman. Bukan masih menjanjikan, tetapi diprediksikan ya makin makin bagus gitu loh dengan teknologi, sekali lagi ya, blockchain. Cuman yang membuat saya harus angkat berita ini karena orang akan berpendapat berarti micin dan coin meme itu ya bullshit semua gitu loh. Makanya kita harus tekankan di sini. Jangan abaikan Bitcoin ya. Jadi Belfort mengunggah video ya berjudul pembaruan kripto saya saat ini ya. Jadi dia membuat unggahan video seperti inilah judulnya, pembaruan kripto saya saat ini, untuk memberikan 2 sennya pada topik hangat seperti kegagalan FTX ya, dan apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk terjun ke ekosistem ya. Dia mengklaim pertukaran itu scam ya, dan tidak ada yang bisa melindungi pengguna dari bencana ya. Ini masuk ya. Kalau dengan statement ini masuk teman-teman ya. Terlepas dari kanjuran FTX ya, serigala Wall Street ini, sebenarnya ini Wolf Wall Street teman-teman ya, tidak menganggap orang harus mengabaikan Bitcoin dan Ethereum. Menurutnya dua cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar adalah satu-satunya yang harus ditangani investor selama bear market ya yang sedang berlangsung saat ini. Oke, di luar dua koin itu ya, saya benar-benar tidak akan menyentuh kripto sekarang dengan tiang setinggi 10 kaki katanya. Ya, kita bisa lihat ya di sini ya, faktor yang membuat saya bertanya-tanya kenapa gitu loh. Ada apa ya? Mungkin saja ya, dia berpikir ya yang lain itu nggak penting gitu loh teman-teman ya. Makanya saya bilang wah ini bahaya nih, statement dari Wall Street ini bahaya karena tentu saja bukan hanya Bitcoin dan Ethereum yang ada di market teman-teman ya, masih ada Cardano, XRP ya. Let's say kita nggak usah omongin meme dulu ya lah, atau token micin dulu, kita omongin Cardano, XRP ya, Stellar, apalagi ya, banyak lah ya, BNB ya, USDT ya, stable coin. Dia mengesampingkan itu ya, dan dia menganggap itu mungkin tidak penting ya.
dan menurut dia ya jangan dia nggak mau sentuh lah kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman tetap Dior ya. Kembali ke Bitcoin ya, Belfort mengatakan dia belum menjual kepemilikannya dan bahkan membeli lebih banyak ya. Dia berpikir bahwa investasi semacam itu dapat menghasilkan keuntungan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Saya belum menjual satupun ya Bitcoin saya ya, menurut dia seperti itu. Dan saya membeli lebih banyak itu bukan untuk mengatakan bahwa saya tidak berpikir itu akan rendah, karena saya pikir itu mungkin akan sedikit lebih rendah dalam jangka pendek. Oke. Tapi saya percaya ya dalam jangka panjang bahwa jika Anda memegang koin ini 5 atau 10 tahun ke depan teman-teman, saya yakin keduanya memiliki peluang bagus untuk menjadi jauh lebih tinggi daripada saat sekarang. Oke, that's why dia membuat statement ini. Jadi lucu banget ya. Dia mengagungkan kripto ya, Bitcoin dan Ethereum, dan menyuruh jangan sentuh yang lain ya karena memang dia punya. Jadi jelas sekali di sini ya, dia pengen orang serok gitu loh karena dia punya. Andai saja dia punya Lunch atau Shiba atau Groove Token, Baby Doge dan lain-lain, mungkin dia akan berbicara lain lagi gitu loh teman-teman. Nah, dan di sini ada artikel ya putar balik Belfort ya, The Wolf of Wall Street bukanlah penggemar berat Bitcoin beberapa tahun yang lalu, mengklaim pada tahun 2018 bahwa Bitcoin didasarkan pada Great Fools teori dan akan pergi ya, gone teman-teman. Namun ia mengubah pandangannya pada tahun 2021 yang mencatat kemajuan Bitcoin semakin krisis di COVID-19 teman-teman ya. Belfort menguraikan pasokan maksimum tetapnya 21 juta koin ya untuk Bitcoin yang pernah ada dan memperkirakan harga ini meroket hingga $100.000. Jadi menurut saya ya ini 11-12 teman-teman sama Peter Schiff ya, teman-teman mungkin tahu. Tapi kalau Peter Schiff kan beda, dia ngevote anaknya yang serok ya. Dia ngevote jelek di Bitcoin, anaknya yang nyerok ya. Kalau Belfort ini lain ya, dia ngevote koin lain demi popularitas dari Bitcoin. Tapi apapun itu teman-teman ya, walaupun ini terjadi teman-teman, terjadi dalam arti orang akan makin banyak masuk ke Bitcoin, saya rasa efek juga kok buat altcoin ya, dan itu 90% seperti itu sih teman-teman. Tapi sekali lagi ya, buat kalian mungkin yang saat ini punya Bitcoin ya, ini berita menarik, tapi yang nggak menarik ya, jadi fals kalau dengar seperti saya dong. Saya punya token Micin, saya punya meme token ya, saya punya yang selain Bitcoin dan Ethereum ya, otomatis saya agak terganggu. Tapi it's okay, setiap orang ya bebas untuk berpendapat ya, yang penting nggak maki-maki gitu loh. Saya pun kalau saya angkat statement ya ataupun saya melakukan riset ya, prediksi, kalau meleset, kalau kena pun tetap dimaki atau apa di dalam komentar, saya nggak peduli. Karena apa? Setiap haters ya, jangan salah loh, haters pun punya hak berbicara. Jadi kita nggak usah diladenin ya, ladenin yang seadanya aja ya, jangan sampai emosi, jangan sampai maki-maki, kira-kira seperti itu ya. Soalnya apa ya, omongan kita itu melambangkan siapa yang kita sembah, katanya seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Sorry saya baru update karena masih sibuk ya. Nanti saya akan update lagi setelah ini. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.